Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Guru dan teman-teman pendidik dimanapun berada. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membagikan informasi, mereview suatu produk yang fungsinya sama seperti Genius Easy Pen yang sudah saya review sebelumnya. Ini sebagai alternatif, itu nggih. Sebagai alternatif kalau misalkan teman-teman kesulitan mencari produk yang sudah saya review sebelumnya, yaitu produk dari Wacom. Fungsinya sama seperti Genius, justru ini lebih sensitif gitu ya, lebih sensitif. Kita tidak perlu, kadang ini pengalaman saya, kadang ketika menggunakan Genius itu kita perlu ada penekanan di papan tabelnya itu ya. Kalau di Wacom itu lebih sensitif, mungkin karena Wacom ini saya punya baru, sedangkan yang Genius sudah 4 tahun ya, sudah 4 tahun dari 2016. Ini adalah produk Wacom yang saya punya, yang akan saya bicarakan, saya akan bagi ke teman-teman semua. Jadi One by Wacom, ini produknya, ini adalah Wacom seri CTL 472. Kalau teman-teman cari di toko online itu kisaran harga antara 700 sampai 800 ribu. Nah, paling mahal mungkin mendekati 900 lah ya yang asli. Kalau yang Genius kemarin waktu 2016 akhir saya beli 445 ribu, tapi sekarang ini sudah naik harganya kisaran 600 ribu. Jadi sebetulnya selisih antara 200 ribuan dengan yang ini. Nah, isinya apa saja? Kita buka. Jadi selain ada produk pen table ini, kita juga mendapatkan souvenirnya ya. Ada tasnya, juga ada sarung tangan, dan juga screen case atau pelindung ininya, tabelnya itu. Jadi kalau ini kita buka, yang pertama kita akan melihat, yang pertama kali kita akan melihat tabelnya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Ukurannya saya kira hampir sama seperti Genius. Ini kalau kita buka, plastiknya. Nah, ini teman-teman ya, ini sebagai tempat pennya nanti, belakangnya seperti ini. Nah, kebalik. Nah, seperti ini. Ya, ini ada ininya, ada karet-karetnya ya di 4 sisi, di 4 pojoknya, sama seperti Genius. Dan ini di tabelnya ini ada seperti titik-titik, kelihatan ya, ada seperti titik-titiknya. Nah, ini lampu indikator ketika hidup atau sudah tersambung dengan PC ataupun laptop. Oke, ini papan tabelnya. Kemudian ini ada garansi, buku petunjuknya. Lalu ini adalah kabel USB, kita hubungkan antara tabelnya dengan PC ataupun laptop. Nah, yang lebih menarik dibandingkan dengan Genius adalah pennya, teman-teman. Pennya lebih kecil ya, diameternya lebih kecil, dan ini tidak lagi menggunakan baterai di dalamnya. Kalau Genius kemarin kita harus membukanya, kita masukkan baterai remote ya, baterai A3. Kalau ini tidak ada, tidak perlu menggunakan baterai. Tombolnya ada 2 sama, jadi ini yang bawah kiri, yang atas klik kanan. Dan ujung dari penanya berwarna hitam, hampir sama ya. Kalau di Genius kemarin warnanya putih. Ini penanya. Nah, setelah pena ada ini, refill untuk ujung pena dan cincin untuk membuka ujung pena ketika ujung penanya mungkin sudah tidak lagi runcing ya, dan kita menganggap itu perlu untuk diganti. Kemudian ada juga ini petunjuk ya, petunjuk mengganti ujung penanya. Lengkap isinya seperti ini juga petunjuknya. Kemudian apa bonusnya? Bonusnya adalah tas
tas untuk membawa tabelnya ya. Ini kalau kita buka isinya seperti ini teman-teman. Nah ini ya, kita buka. Belum saya gunakan ini, kalau yang tasnya ini belum saya gunakan. Nah tasnya seperti ini, lumayan lah ya, lumayan. Ini sebetulnya kalau untuk tabelnya cukup separuh gini aja udah cukup, tapi ini lebih lebar ya. Ini hanya ada satu sisi saja sih, ini ada satu sisi seperti ini ya. Kemudian ini adalah nanti ditempelkan di ini ya, penampang tabelnya ya, untuk anti gores lah. Jadi ini ditempelkan di sini, di depan sini ditempelkan begini ya, untuk anti goresnya. Kemudian ada lagi bonusnya adalah sarung tangan. Jadi sarung tangan nanti ini kita gunakan seperti ini, karena ini hanya ada 2 jari. Jadi kita gunakan untuk jari manis dan jari, kita gunakan untuk jari manis dan jari kelingking ya, jari manis dan jari kelingking saja. Jadi seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi ketika nanti kita menulis, kita hanya menggunakan 3 jari ini sebetulnya. Ini untuk mengurangi apa ya, sentuhan dengan papannya ya. Jadi kalau penanya tadi ini, nah kita posisi menulisnya seperti ini, gitu ya, posisinya seperti ini. Saya tunjukkan cara penggunaannya seperti Genius kemarin, bagaimana cara menggunakannya. Oh iya, kalau untuk Wacom ini berbeda dengan Genius. Kalau di Genius itu sudah ada CD drivernya, tetapi kalau untuk Wacom ini tidak ada CD drivernya teman-teman. Drivernya harus teman-teman download sendiri. Jadi di tadi keterangannya, di petunjuknya ada linknya untuk bisa teman-teman akses dan di download drivernya. Nah setelah di download baru diinstal di laptop atau di PC teman-teman. Itu kita coba menggunakan Wacom. Teman-teman, kebetulan laptop saya ini sudah saya install untuk drivernya, gitu ya, sudah saya download dan sudah saya install. Jadi sama seperti menginstal software-software yang lain, caranya sama. Yang penting installernya sudah kita dapatkan dari link yang disertakan di petunjuknya, gitu ya. Nah, untuk memulainya ini ada kabel USB, kita ambil, kita pasangkan yang kecil ya, kabel ini. Kita seperti ini apa, HP ya, kita masukkan ke sini. Ini ada lubangnya kecil ya, ini titik indikator untuk hidup nantinya ya. Kemudian posisinya seperti ini, yang indikatornya di sebelah kiri ya. Ini indikator sebelah kiri, kabelnya sebelah kiri. Nanti kalau seperti ini kebalik dia jadinya ya, seperti ini. Kemudian yang USB, kabel USB ini kita masukkan ke laptop. Kita masukkan ke laptop. Nah, dia hidup. Ya, teman-teman ya. Dia hidup. Ini tandanya dia sudah connect dengan laptop kita. Oke. Kita coba, ini adalah penanya. Kita coba, misalkan kita ingin memberikan penekanan pada atau memberikan demonstrasi pengerjaan soal gitu ya. Jadi di Word ini bisa langsung kita buat demonstrasi mengerjakan soal. Kalau di sini sudah, di laptop saya sudah nampak ada pen di sini. Tapi kalau misalkan baru pertama kali menggunakan, kita bisa melihatnya di review ya. Di review ini ada Start Ink. Ini kita klik. Nah, akan muncul menu seperti ini. Pen, highlighter, eraser gitu ya. Select object. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Kalau warna, pilih warna, kita bisa memilih warna yang lain. Ini ada pilihannya, ada banyak ya. Kalau misalkan kita pengennya ngeblok gitu ya, ngeblok kita bisa menggunakan ini blok. Nah gitu.
Atau kalau kita ingin menggunakan, atau kita hapus misalkan, kita hapus, tinggal kita hapus saja ini. Nah, kita hapus. Kemudian kalau misalkan kita ingin coret-coret ya, coret-coret bisa menggunakan ini tipis. Kalau ini tipis, ini seperti ini tipis. Atau kalau ingin yang lebih tebal, kita bisa menggunakan yang bawahnya. Seperti ini. Atau bisa kita atur ya, ketebalannya bisa kita atur di sini. Nah, bisa kita atur ketebalannya di sini. Oke, supaya lebih jelas misalkan gitu ya. Jadi kita misalkan menggunakan ini. Jadi seperti kemarin misalkan kita ingin menunjukkan cara mengerjakan contoh yang pertama misalkan, berarti tinggal kita tuliskan aja. Ini lebih sensitif teman-teman. Lebih sensitif. Jadi 3 pangkat 3x dikurangi 4 sama dengan 81 dipangkatkan x dikurangi 2. Ya, dan seterusnya lah ya. Seperti ketika saya mendemonstrasikan yang Genius Pen itu ya. 3 pangkat 4 dipangkatkan x dikurangi 2 seperti ini. Kemudian ini, nah, dan seterusnya. 3 pangkat 4x dikurangi 8. Karena sudah sama, berarti tinggal kita samakan pangkatnya, misalkan begitu. Ini bisa kita sambil menjelaskan seperti ini, sambil kita merekam suara dan merekam layar, tampilan layar. Kemudian bisa kita buat dalam bentuk video, atau mungkin kalau teman-teman menggunakan Zoom atau menggunakan Microsoft Teams gitu ya, kita bisa meeting sambil kita menjelaskan. Jadi pertemuannya secara virtual gitu ya. Jadi langsung kita menjelaskan ke anak-anak dan anak-anak memperhatikan apa yang kita jelaskan. Itu teman-teman, seperti ini. Nah, kalau misalkan file yang teman-teman punya dalam bentuk PowerPoint juga bisa, sama ya, sama. PowerPoint misalkan kita slideshow gitu supaya lebih besar. Nah, kan seperti ini. Nah, gini. Nah, pilihannya ada di bawah sini. Yang sebelah kiri ini kan previous, yang sebelah kanan ini kan next. Kalau ini pennya tadi, ada laser pointer, ada, kalau kita menggunakan ini, ini lebih tebal. Itu ya. Tapi kalau kita mau oret-oret, kita pakai pen gitu aja. Oke. Nah, pilihan warnanya ada di sini. Di bawah sini ada. Ya, kita misalkan pakai merah atau pakai biru juga boleh lah. Misalkan kita ingin mendemonstrasikan cara mengerjakan soal ini. Berarti kan 3 pangkat 3x dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan x dikurangi 2. 3 pangkat 3x dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 4 x dikurangi 8. Karena sudah sama berarti pangkatnya tinggal kita samakan. Dan seterusnya. Seperti itu. Dan seterusnya. Kalau misalkan ada kesalahan dalam menulis, kita bisa menghapus. Ini menghapus yang kita pilih saja ya. Tapi kalau kita ingin menghapus semuanya yang sudah kita tuliskan di sini, kita bisa milih yang paling bawah. Ini kita hapuskan semuanya, hilang. Ya, kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya, misalkan nomor 2. Nah, seperti ini, berarti ini 7 pangkat 2 dipangkatkan x ditambah 3 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 3x min 8. Ini variasi ya, kreativitas dari teman-teman bisa mengatur bagaimana supaya nampak lebih interaktif gitu. Seperti itu teman-teman. Hampir sama dengan yang Genius, hanya ini yang pertama lebih mudah pennya ya. Pennya lebih kecil diameternya, jadi kita pegang juga lebih mudah. Terutama mungkin kalau yang jarinya tidak terlalu panjang. Seperti itu teman-teman, semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru dan teman-teman pendidik yang lainnya, supaya kita bisa lebih kreatif lagi dan tidak membebani kita untuk membuat video yang macam-macam. Yang jelas, yang penting tujuan kita tersampaikan ke anak didik kita bisa lebih paham dan bisa terus belajar. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Porimatika. Subscribe and like, tinggalkan komen dan share ke teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.